Selamat pagi, kami dari program studi desain produk. Izinin kami untuk memperkenalkan diri. Saya Belda Tadea dengan NIM 20210510004. Saya adalah seorang ekstrovert. Saya Mutia Syafitri dengan NIM 2021051005. Saya adalah seorang introvert. Saya Dewi Rengganis dengan NIM 2021051010. Personality saya introvert. Saya Dimitra Firmia Pramaswari dengan NIM 2021-05103, personality saya yaitu introvert. Untuk topik diskusi yang akan kami bahas adalah mengenai smartphone yang disalahgunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Seperti yang kita ketahui, saat ini handphone merupakan salah satu media belajar mengajar di era modern. Namun, smartphone itu sendiri memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah menyebabkan anak-anak sulit untuk fokus pada tugas maupun PR-PR dari sekolah mereka. Saya mengambil salah satu contoh, misalnya seorang anak yang sedang mengerjakan PR menggunakan handphone mereka, lalu tiba-tiba ada notifikasi dari sosial media maupun game online. Dan akhirnya fokus mereka yang sebelumnya berada pada smartphone mereka yang digunakan untuk bidang akademis malah menjadi berpindah ke notifikasi yang dimana di luar akademis, dan akhirnya mereka terfokus ke sana dan tugas mereka pun terbengkalai. Menurut pendapat saya, smartphone dapat memberikan akses mudah ke berbagai sumber belajar, termasuk aplikasi pembelajaran, situs website yang edukatif, dan berbagai buku yang mungkin sudah tidak dicetak lagi. Semua akses itu dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan anak-anak dan dapat mudah diakses hanya dalam satu alat, yaitu smartphone. Meskipun begitu, seperti yang kita tahu, saat menggunakan smartphone biasanya muncul notifikasi-notifikasi dari aplikasi lain, seperti medsos ataupun games. Nah, gangguan dari notifikasi-notifikasi tersebut dapat menjadi hambatan serius bagi anak saat belajar. Jika terganggu secara terus-menerus, maka fokus anak dapat teralihkan dari tugas-tugas penting yang sedang mereka kerjakan. Selain dapat mengurangi produktivitas mereka, hal ini juga tentunya dapat mengganggu proses pembelajaran mereka yang efektif. Saat belajar, anak-anak sangat memerlukan kondisi yang tenang dan juga fokus. Oleh karenanya, sebisa mungkin penggunaan smartphone oleh anak sangat dibatasi ataupun dihindari, terutama saat proses pembelajaran. Jika memang penggunaannya sangat diperlukan, maka pendampingan orang tua atau pengajar dapat menjadi solusi terbaik agar penggunaannya tetap efektif. Anak-anak menggunakan smartphone tersebut untuk berkomunikasi dengan teman sekelasnya. Selain itu, mereka juga bisa berdiskusi kelompok, dan juga meningkatkan interaksi sosial dan pembelajaran kolektif. Namun, penting bagi kita untuk mengelola penggunaan smartphone tersebut agar dapat mengoptimalkan manfaatnya tanpa mengurangi kualitas belajar mereka. Saya juga menemukan kekurangan baru dalam penggunaan smartphone untuk kegiatan belajar mengajar. Salah satunya adalah dengan akses yang mudah di internet. Mungkin itu menjadi salah satu kelebihan, namun bisa juga jadi kekurangan, di mana seorang anak yang dengan mudah mencari jawaban misalnya tugas mereka atau PR mereka di internet dengan mudah, akhirnya mereka hanya menyalin jawaban dari internet tanpa mempelajari materi yang diberikan. Dan fungsi utama PR itu sendiri adalah mereka belajar di rumah. Namun dengan adanya akses yang mudah di internet, mereka hanya menyalin jawaban dan akhirnya tidak ada ilmu yang masuk ke dalam diri mereka karena mereka tidak belajar. Mereka hanya menyalin jawaban dan dikumpulkan saja. Mereka bahkan mungkin ada beberapa yang tidak tahu dengan jawaban mereka sendiri. Tapi dengan penggunaan smartphone juga, anak-anak dapat mengakses materi belajar dimanapun dan kapanpun mereka mau. Jadi memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel. Mereka tidak terpaku belajar hanya di sekolah, bisa juga di rumah atau saat sedang pergi jauh. Anak-anak bisa tetap belajar dimanapun mereka mau, namun tetap tidak harus dalam pengawasan orang tua. Tentunya kita juga harus mempertimbangkan dampak-dampak negatif yang mungkin diterima oleh anak. Selain beberapa dampak negatif yang telah disebutkan tadi, ada juga dampak yang tidak kalah penting, yaitu dampaknya terhadap kesehatan mental anak. Terlalu sering terpapar konten dari media sosial atau permainan online dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental seperti kecemasan ataupun depresi. Ditambah dengan tidak tersaringnya konten-konten di zaman sekarang, paparan berlebih terhadap konten yang mungkin tidak sesuai atau menimbulkan tekanan dapat membuat anak rentan terhadap gangguan kesehatan mental yang dapat merugikan produktivitas belajar mereka. Kecemasan dan depresi
dapat berakibat pada gangguan fokus dan juga motivasi belajar. Selain itu, dapat juga menurunkan kinerja akademis serta menghambat mereka dalam memahami dan memproses informasi secara efektif. Hal ini tentunya sangat merugikan anak-anak dalam proses belajar mereka. Dan juga terdapat aplikasi atau platform pembelajaran digital yang telah tersedia di smartphone yang dapat meningkatkan edukasi si anak-anak tersebut dengan berbagai metode pembelajaran yang interaktif. Seperti contohnya ada video edukatif dan juga ada kuis-kuis pembelajaran. Dengan adanya aplikasi atau platform pembelajaran digital pada smartphone ini, justru akan lebih mudah untuk menarik perhatian si anak-anak terhadap kegiatan pembelajaran, dikarenakan metodenya yang sangat interaktif ini tidak akan membuat mereka bosan ataupun merasa terbebani. Kesimpulan dari kami memang menyadari bahwa smartphone itu memiliki beberapa kelebihan, tapi kita juga harus terfokus pada kekurangan-kekurangan smartphone di bidang akademis. Salah satunya adalah mempengaruhi konsentrasi dan fokus anak-anak dalam belajar, terutama jika digunakan tidak bijaksana ataupun tanpa pengawasan. Misalnya, seperti yang saya tadi ambil contoh, yaitu notifikasi yang seharusnya mereka belajar menggunakan smartphone, mereka malah terfokus pada notifikasi yang mereka lihat, dan akhirnya mereka meninggalkan tugas-tugas mereka gitu, dan malah terfokus pada sosial media atau malah notifikasi lain. Dan menurut saya hal tersebut harus diperhatikan. Salah satunya juga itu dengan mudahnya akses internet, anak-anak jadi cenderung meningkatkan risiko plagiarisme karena anak-anak menyalin pekerjaan dari sumber online tanpa memahami atau mengembangkan materi yang mereka temukan di internet, dan akhirnya mereka tidak mengetahui apa-apa dan hanya berpikir harus menyelesaikan tugas tanpa mempelajari dari hasil jawaban yang mereka temukan di internet. Namun, argumen kontra juga menunjukkan bahwa smartphone ini memiliki dampak positif yang lebih banyak dan juga signifikan dalam dunia pembelajaran. Mereka memberi akses belajar menjadi lebih mudah. Seperti contohnya yang telah tadi kita bahas, mereka telah menyediakan banyak aplikasi atau platform pembelajaran digital untuk anak-anak. Dan selain itu, mereka juga bisa meningkatkan interaksi sosial antar anak menjadi lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi pendidik dan juga orang tua untuk memanfaatkan potensi besar si smartphone ini dengan bijaksana untuk mendukung pendidikan anak-anak. Dengan demikian, kesimpulannya adalah penting untuk mempertimbangkan antara manfaat dan juga risiko yang didapat dari penggunaan smartphone dalam kegiatan belajar. Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, penggunaan smartphone dalam kegiatan belajar dapat memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi dan juga meningkatkan keterlibatan siswa. Namun, di saat yang bersamaan, dengan adanya risiko hal-hal negatif yang dapat berdampak terhadap siswa, sangatlah penting untuk mengelola penggunaannya secara bijaksana agar dapat menghindari penyalahgunaan dan juga memastikan bahwa fokus utamanya adalah pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Peran dan keterlibatan orang tua juga sangat berpengaruh dalam pemanfaatan smartphone untuk proses pembelajaran. Dengan arahan orang tua yang benar, maka penggunaan smartphone dapat dimaksimalkan manfaatnya dan diminimalisir resikonya, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang sehat, produktif, dan fleksibel bagi anak-anak.